mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau mulai lagi ya Tuhan bersamamu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau adalah penolong kami yang setia Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih
beda versi sama apa yang kita bayangkan, apa yang kita mau. Tapi dia tahu, dia bahkan ingin memberi lebih daripada yang bisa kita bayangkan. Yang perlu kita lakukan adalah berserah dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Mari kita angkat tangan kita pagi hari ini. Kita benar-benar serahkan hidup kita, Tuhan. Bukan lagi apa yang aku mau, Tuhan, tapi apa yang Kau mau, Tuhan, dalam hidupku. Bukan lagi, Tuhan, apa yang aku ingin, Tuhan, tapi aku ingin kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidupku, Tuhan. Apapun itu, Tuhan, aku mau ikut, ya Tuhan. Kita ingin katakan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati, benar-benar menyerahkan hidup kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita katakan, Hanya Yesus penolong yang setia. apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan janji itu yang Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Kita nyanyikan lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi?
selami ya Tuhan apa yang bisa kau kerjakan buat kami Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Mari kita mengalami keindahan. Percaya kepada rencana Tuhan. Amin, amin. Sungguh indah. Bapa di surga, kadang-kadang kami kehilangan keindahan pengorbanan-Mu. Kadang-kadang kami menganggap sepi apa yang Kau kerjakan. Bahkan kami lupa bahwa sebenarnya kalau kami bisa berdiri hari ini di dalam hadirat Tuhan oleh karena darah Kristus telah dicurahkan. Tolong kami untuk menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Tolong kami untuk kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih Tuhan kepada Engkau yang menciptakan kami bukan tanpa alasan, bukan dengan kesia-siaan, tetapi Engkau punya tujuan dalam setiap hidup kami Tuhan. Bahkan apapun yang Tuhan percayakan untuk kami lahir di sebuah keluarga tertentu, untuk punya pengalaman-pengalaman hidup tertentu di tengah-tengah dunia dan manusia yang berdosa, termasuk kami juga berdosa Tuhan. Ada satu tujuan yang pasti, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Dan kebaikan yang tertinggi itu bukan bicara tentang kemakmuran. Kebaikan yang tertinggi bukan bicara bahwa kami lebih sehat dari orang lain. Tetapi kebaikan yang tertinggi kami justru dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Itu kebaikan yang tertinggi. Karena seringkali justru orang yang terkapar, terbaring sakit, terminal ill, dalam sakit yang paling parah, justru mereka semakin serupa dengan Engkau daripada kami yang mungkin lebih sehat. Karena di dalam jiwa mereka ada satu kesadaran tahu berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih buat kesempatan melayani Engkau. Terima kasih buat setiap kenalan teman, sahabat yang kami terhubung kepadanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya tujuan bagi setiap kami. Demi nama Yesus, berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim worship yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan juga saudara-saudara yang sudah hadir onsite kita yang keempat ya dalam tahun 2022. Saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur buat kesetiaan saudara-saudara. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara ya. Kalau saudara-saudara membeli sesuatu yang harganya tidak terlalu mahal ya, misalnya ya saudara tahu itu baru, saudara tidak terlalu memusingkan kira-kira ini dari mana. Tetapi kalau saudara membeli sesuatu yang mahal, seperti mungkin mobil tapi second, atau sebuah perusahaan ya, yang dimiliki oleh orang lain lalu kemudian dijual, maka saudara pasti akan mempelajari histori, sejarah dari perusahaan itu. Ya. Dan bahkan kalau saudara mau cari dokter, saudara juga akan mempelajari histori, track record
dari dokter itu, entah rekomendasi orang atau saudara cari di Google, saudara akan memperhatikan atau mengamati, mencermati sejarah latar belakang dari dokter tersebut. Karena itu penting menentukan apa yang akan dokter itu lakukan kepada saudara dan sejauh mana trust percaya kita kepada dokter itu atau perusahaan itu, bagaimana kita bisa mengelola perusahaan itu menjadi lebih baik, maka kita perlu belajar historinya. Nah, saudara, belajar sejarah itu penting, saudara-saudara. Ya, belajar sejarah itu penting. Banyak orang lupa diri karena tidak tahu sejarahnya. Ya. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar sejarah kehidupan manusia kita semua. Dan kalau ilmu pengetahuan sebenarnya sudah sejak lama ingin memecahkan atau menjawab histori, asal usul, origin, asal keberadaan manusia. Kemarin saya membaca berbagai macam teori, mulai teori evolusi yang terkenal Darwin, tapi sebelum Darwin itu sejak bangsa Yunani sudah ada asal usul teori tentang manusia yang berbau juga evolusi, saudara. Tapi kalau saudara pergi ke berbagai macam daerah, maka masing-masing daerah punya cerita asal usul manusia, ya. Asal usul manusia. Nah, saudaraku, belajar sejarah asal usul kita itu penting. Mengapa? Karena itu akan menolong kita mengerti, menyadari siapa kita. Nah, kalau kita tahu siapa kita, maka itu akan menentukan bagaimana tindakan kita. Karena kita tahu siapa kita. Ya. Nah, saudaraku, pagi hari ini saya mau mengajak kita membaca satu teks yang menyatakan asal usul kita. Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Saya baca bagi kita semuanya. Kalau sudah ada, ya nanti kalau saudara coba buka, saudara kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 2 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Satu ayat yang menerangkan secara lebih deskriptif, penggambaran. Kalau pasal 1 ayat 27 sampai 28 itu lebih bersifat konsep, yaitu Allah mengatakan marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Tapi konkretnya seperti apa? Ayat 7 pasal 2 itu dijelaskan tekniknya seperti apa. Yaitu ketika itulah kalau saudara membaca ayat yang ke-6 itu menunjukkan kapan itu terjadi. Ayat 6 pasal 2 menyatakan saudara bahwa pada waktu itu Tuhan membuat bumi basah. Membuat bumi basah. Maka kita tahu debu tanah ini bukan debu seperti apa ya? Debu yang di kursi-kursi. Tapi itu bicara tentang tanah liat. Ya, debu tanah itu adalah tanah liat. Nah, saya mau mengajak dari satu teks ini untuk belajar origin, asal keberadaan kita. Karena dengan demikian, saudaraku, entah saudara suku apa, latar belakang budaya apapun, tetapi kita punya satu kesamaan satu dengan yang lain. Karena dengan demikian kita akan menyadari bahwa seperti yang Yesus katakan, pernah Yesus mengatakan, siapakah sesamaku manusia? Ketika Yesus berbicara siapakah sesamaku manusia, Yesus tidak bicara suku, bangsa, agama, tetapi Yesus bicara tentang kemanusiaan. Nah, saudaraku, saya mengajak kita memperhatikan dari satu teks ini, saya memetik ada dua kebenaran dari satu teks ini. Yang pertama adalah manusia dibentuk dari debu tanah. Itu kebenaran yang pertama. Dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk.
manusia itu dari debu tanah. Saya tidak memulai dari Tuhan Allah yang membentuk, tapi saya memulai dari debu tanah. Kata debu tanah itu tanah liat. Tanah liat yang sebenarnya dia tidak punya fungsi apa-apa, kecuali kata membentuk ini adalah kata yang dipakai biasanya untuk seorang tukang periuk ya, pembuat porselen begitu ya saudara-saudara. Jadi tukang periuk. Jadi kata membentuk ini penting karena bukan seperti kata yang dipakai di dalam Kejadian pasal 1, yaitu Tuhan menciptakan. Kata menciptakan itu bicara tentang Allah menciptakan dengan firman. Sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Saudara tidak bisa melakukan. Saudara ngomong, jadilah ayam. Enggak bisa saudara-saudara. Saudara harus beternak membeli ayam. Enggak bisa. From nothing to something, enggak bisa itu. Tetapi Allah di dalam pasal 1 itu menciptakan seluruh alam semesta ini dengan firman. Tapi giliran manusia, dia turun tangan, saudara. Dia turun. Tapi yang menarik adalah bahan yang dipakai adalah debu tanah. Pelajaran apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Kenapa Tuhan mengatakan debu tanah ini menjadi material dari kita semua? Saudaraku, perhatikan di sini. Yang saya sampaikan bahwa debu tanah itu adalah tanah liat yang dibiarkan begitu saja, dia tidak punya nilai. Tanah liat kalau dibiarkan begitu saja tidak punya nilai. Lalu Tuhan memberikan nilai dengan apa? Dengan dibentuk, saudara. Ketika tanah liat itu mulai dibentuk, tetapi yang menentukan bentuknya adalah penciptanya. Maksud saya begini, saudara. Saudara di antara kita ini yang tahu main gitar. Yang tahu main gitar, kita tahu, atau yang tahu main musik, keyboardnya boleh sama, tapi pemainnya itu menentukan kualitas dari hasilnya ya saudara-saudara. Bisa jadi dia dikasih keyboard Casio yang jelek gitu ya, tapi kalau dia pemainnya memang dia adalah maestro, itu bisa menjadi indah saudara-saudara. Ya. Sama seperti gitar, ya, sama seperti gitar. Saya dulu pikir karena gitarnya bagus maka pemainannya bagus. Tapi satu kali ada pemain gitar yang memang dia akan prefer yang bagus. Tapi kalau nggak ada yang bagus, dia bisa mainkan dengan begitu bagus. Karena apa? Karena gitar yang sederhana ini itu telah dipengaruhi oleh imajinasi, oleh keterampilan, kesanggupan dari orang yang memainkan itu. Nah saudara dan saya, kita semua adalah tanah liat. Latar belakang kita adalah tanah liat saudara-saudara. Kita semua adalah tanah liat. Dan karena kita semua adalah tanah liat, saya tertarik kalau saya tanah liat. Ini sebenarnya berarti kalau saya nyawanya dicabut, saya ini gak punya nilai apa-apa. Ada seorang biolog di Hong Kong, dia coba menghitung ini. Seorang biolog dari Hong Kong pernah meneliti tubuh manusia dan mengatakan bahwa dalam diri seorang manusia terdapat beberapa unsur bahan kimia seperti lemak, zat besi, fosfor, kapur, air dengan jumlah yang nilainya dalam rupiah ternyata itu murah sekali. Lemak yang kira-kira bisa dibuat, ini nggak tahu berat badannya berapa ya. Jadi, tapi kira-kira lemak ini bisa dibuat menjadi satu potong lilin dari satu tubuh manusia. Satu potong lilin. Kalau di sini dihitung 500 rupiah, ini mungkin pasti hitungan lama. Sekarang bisa jadi 1.000. Zat besi yang kemudian dalam tubuh kita kalau dibuat paku itu menjadi 1 ons paku. Kira-kira 1 ons, saya nggak tahu, mungkin 5.000. Fosfor yang hanya dibuat sekotak korek api, 1.500. Kapur dalam tubuh kita yang hanya bisa melabur sebuah kandang anjing.
mungkin 20.000 atau 25.000, 50.000 kapur yang hanya untuk melabur sebuah kandang tadi air yang dapat diperoleh secara gratis di mana-mana. Air kita itu ya, apalagi air keringat kita. Dan saudaraku, kalau dihitung, kalau hitungan ini kira-kira hitungannya berapa tahun yang lalu, itu semua di total cuma 2.300 nilainya. Betapa murahnya. Apalagi mengingat bahwa ternyata kita memang diciptakan dari debu tanah. Bahwa sebenarnya kita ini kalau hanya dari debu tanah tidak punya nilai. Dan bagaimana seandainya Allah tidak membentuk tanah liat itu? Tanah itu tidak punya nilai sama sekali. Kalau tangan Tuhan tidak turun dan membentuk tanah itu, maka tanah itu tidak punya nilai. Tetapi puji Tuhan karena Tuhan kemudian membentuk tanah tersebut sehingga menjadi berbentuk. Sebenarnya apa sih, apakah memang Tuhan membentuk dengan tangannya sendiri? Ada beberapa penafsiran. Tetapi satu prinsip yang sama, yaitu bahwa penciptaan manusia Tuhan terlibat langsung. Sama seperti kalau saudara membuat sesuatu dari tanah liat, maka apa yang tercipta itu adalah imajinasi Anda. Apa yang tercipta itu yang keluar dari kepribadian kita. Sama seperti kalau saudara melukis. Saudara pelukis, kenapa pelukis A lalu dikatakan dia alirannya naturalis, lalu kemudian surrealis atau apapun ya, atau abstrak. Kenapa? Karena itu cerminan jiwanya. Dan kadang-kadang saya tidak memahami lukisan, tetapi begitu lukisan itu dijelaskan oleh pelukisnya, maknanya menjadi indah. Nah saudaraku, saudara dan saya, kita semua ini tanah liat. Dan ketika kita dibentuk, kelihatannya bernilai karena di dalam bentuk itu ada nilai artistiknya. Menurut penelitian mata kita, komponen mata kita itu ada sekitar 3 juta untuk bisa membuat mata kita itu bekerja. Mata kita saja. Mata kita. 3 juta komponen sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, tetapi saya ingin katakan begini ya. Itu kepribadian Allah yang kalau Tuhan mengatakan kita ciptakan manusia serupa dan segambar, berarti ada sesuatu yang di dalam diri kita yang itu memiliki fungsi-fungsi yang Tuhan ingin, dalam bahasa Inggris, impartasikan atau ambil bagian di dalam diri manusia. Jadi saudara dan saya, mengapa di dalam firman Tuhan prinsipnya sangat jelas. Begitu engkau menghina sesamamu, engkau menghina penciptanya. Karena ciptaan ini adalah kepribadian Allah. Sama seperti kalau saudara punya anak, kalau saya hina anak saudara, saudara yang merasa terhina papa mamanya. Karena anak saudara adalah cerminan dari kepribadian saudara-saudara. Dan saudara, itulah kita. Tetapi saudara-saudara, saya ingatkan kembali bahwa walaupun tanah liat ini sudah dibentuk dengan indah, tapi tanpa nafas Allah, keindahan tanah liat itu hanya menjadi pemandangan saja. Segala bakat, talenta, artistik, semua gitu yang indah, yang dikagumi. Tapi saya melihat kalau Tuhan tidak menghembuskan nafasnya di dalam diri manusia, maka semua itu hanya keindahan yang dinikmati, tetapi tidak ada kehidupan. Di dalam Mazmur pasal 8 ayat 4-5, ini sebuah ungkapan dari penulis Mazmur yang menyatakan tentang penciptaan manusia. Ayat 4 dan 5 mengatakan, bila ku pandang langit yang kau ciptakan, bulan dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia itu? Saudara, menarik ini ya. Penulis tidak menggunakan kata siapakah manusia itu, tetapi menggunakan apakah. Dalam bahasa aslinya sama.
Karena sama seperti dalam bahasa kita untuk orang kita bisa menyatakan siapa namamu, bukan apa namamu, betul kan ya? Siapa kita? Kita akan bertanya, siapa kita ini? Itu menyatakan latar belakang pribadi, identitas kita. Tapi kalau saudara, saya tanya saudara, saya tanya, Anda ini apa? Saudara bisa tersinggung ya. Karena saya bertanya material berarti ya. Tapi perhatikan, pemazmur mengatakan begini, bukan siapakah manusia itu. Bila ku melihat langit, bintang dan segala sesuatu yang kau ciptakan, yang kau pasang, apakah manusia itu? Kalau kita dibandingkan dengan ciptaan yang lain, kita itu kecil. Kalau bicara tentang materi, saudara pikir kita itu lebih luar biasa. Oh, kita nggak ada apa-apanya, saudara-saudara. Bumi ini ada hal-hal yang jauh lebih berharga yang kita di dalam diri kita tidak punya emas, tidak ada diamond di dalam diri kita. Tapi bumi ini ada. Kita kalau dibandingkan apa material, we are nothing. Kita bukan apa-apa. Itu yang disadari oleh penulis. Dia mengatakan bukan siapakah manusia itu, tetapi apakah manusia itu. Ini bicara tentang materialnya. Saudaraku, saya ingin mengajak kita merenungkan yang pertama tentang material kita ini ya saudara-saudara. Material kita ini itu dari bumi. Semua unsur di dalam tubuh kita, kenapa ketika kembali itu semua hilang ya, kecuali tulang saudara-saudara, tapi itu kemudian fosfor. Dan saudara-saudara, kita semua itu seperti itu saudara-saudara. Lalu apa yang membuat kita ini berharga? Apa yang membuat kita ini berharga? Pemazmur pasal 8 ayat 5 mengatakan begini, kau ingat dia. Menarik. Sebelumnya dia mengatakan siapakah, bukan apakah manusia itu. Tapi kemudian ketika pemazmur memandang Tuhan, kau ingat dia, kau ingat manusia. Dia baru menggunakan kata siapakah. Di hadapan Tuhan, saudara dan saya bukan seonggok daging saja. Di hadapan Tuhan saya dan saudara-saudara bukan hanya tanah liat yang berbentuk. Saudara-saudara, kadang-kadang kita pernah merasa diperlakukan bukan apa-apa, diperlakukan nothing, kita diperlakukan seperti barang, seperti benda karena ada pangkat, karena ada jabatan, karena ada hal-hal yang melekat kepada kita. Tetapi saya mau katakan kepada saudara dan saya, Anda semua, ketika saudara mengingat Tuhan, Tuhan itu melihat kita bukan apa, tetapi siapa. Tuhan memberi nilai kepada kita. Tuhan membuat nilai di dalam diri kita. Sayangnya, nilai yang Tuhan taruh itu seringkali dikalahkan dengan nilai yang manusia berikan kepada manusianya, kepada sesama manusianya. Dan saudara, itulah yang kemudian menjadi menarik karena kemudian kau ingat dia, siapakah dia, sehingga kau pelihara. Jadi yang pertama, kita berasal dari tanah liat. Siapapun kita berasal dari tanah liat. Yang kedua, manusia baru hidup sesudah dihembusi oleh nafas Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, menarik. Di dalam bahasa Ibrani, bahasa perjanjian lama ini ada huruf-huruf yang kemudian itu harus pakai hembusan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu contohnya P, huruf P. Kalau saudara ngomong P, ya itu harus keluar sesuatu. Ya, ada hembusan. People, nah, begitu ya saudara-saudara ya. Bahasa Inggris hanya P saja. Ya. Nah, saudara di dalam bahasa Ibrani ini kata menghembuskan itu menggunakan huruf yang memang dia perlu gitu.
perlu hembusan. Dan saudara, atau yang tanah liat yang sudah dibentuk itu akan tidak berfungsi apa-apa sampai Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada. Inilah yang memberi nilai. Inilah yang memberi nilai kepada apa yang telah dibentuk. Sehingga kemudian dikatakan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, sebenarnya kata ada beberapa terjemahan tetapi bukan dipakai makhluk yang hidup. Ada terjemahan yang menggunakan dalam King James, became a living soul. Menjadi jiwa yang hidup. Saya lebih setuju dengan menggunakan ini daripada makhluk. Karena kata makhluk ini seolah kita ini sama dengan binatang-binatang begitu. Padahal beda. Kenapa? Karena ini akan bicara tentang apa yang saya akan sampaikan di dalam tahun ini tentang you are precious to God. Saudara dan saya precious karena kita punya pemahaman yang benar. Karena sejak awal firman Tuhan berbicara tentang jiwa. Jiwa Anda dan saya. Kalau kita begitu memperhatikan tubuh ini, fisik ini, perut, bunci sedikit kita berhenti. Tapi saya mau tanya, sejak awal ketika Tuhan mengingat kita, dia memandang siapa kita, itu dia pandang jiwa kita. Bagaimana Anda memelihara jiwa kita? Kadang-kadang kita nggak peduli jiwa kita. Kadang-kadang kita terlalu concern dengan tubuh yang sebenarnya itu tanah liat. Kecuali Tuhan memberi nafas sehingga ada jiwa di dalam diri kita. Jadi jiwa, roh yang kita punya itu adalah hembusan nafas Allah. Sesuatu yang jauh bernilai daripada tanah liat yang terbentuk itu, saudara-saudara. Karena kalau kita salah fokus, saudara, begitu ada orang yang fight, bahkan ada para miliuner, pemilik Amazon katanya punya tim peneliti untuk melawan ketuaan, fighting aging process gitu, melawan ketuaan untuk meneliti. Kenapa? Karena dia fokus, dia mencoba melawan. Saya tidak tahu sampai kemana, tetapi saya melihat kalau dari kebenaran firman Tuhan, sejauh manusia berusaha melawannya, tetap disadarkan bahwa sebenarnya Tuhan memandang kita itu jiwa. Pada waktu Kristus mati untuk kita, pada waktu Kristus mati untuk kita, dikatakan dipakai, barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan memperoleh nyawanya. Kata yang dipakai, barang siapa kehilangan jiwanya, barang siapa menyerahkan jiwanya kepada Tuhan, justru dia akan memperoleh jiwanya. Kenapa? Karena yang memberi jiwa, yang memberi roh itu adalah hembusan nafas Allah. Dan itu berarti apa, saudara-saudara? Saya mau membuat sebuah kesimpulan dari kebenaran ini. Itu berarti sebelum dihembusi oleh nafas Allah, manusia bisa jadi merupakan suatu karya seni dan kreativitas yang indah, tapi dia mati. Hanya ketika Allah mengembuskan nafasnya, maka ada kehidupan. Allah tidak hanya sekedar mengembuskan nafas atau angin saja, tetapi Allah mengimpartasikan atau memasukkan dirinya ke dalam manusia, sehingga manusia punya kesadaran yang berbeda dengan binatang. Manusia punya kesadaran adanya sesuatu, paling tidak kalau tingkat yang paling rendah, dia mungkin ateis, tetapi dia tidak bisa menyangkali bahwa ada sesuatu, tetapi dia tidak mau mengatakan itu Tuhan. Saudaraku, karena Allah mengembusi manusia dengan nafasnya, maka manusia punya tujuan yang kekal. Dan tujuan yang kekal itu hanya ada dua, yaitu kita berada di dalam hadirat Allah atau kita terbuang dari hadirat Allah. Sebab kalau saudara belajar, Allah menciptakan manusia di Taman Eden itu bicara Allah mau manusia berada di dalam hadiratnya. Tapi begitu manusia berdosa, dia terbuang dari hadirat Tuhan.
Sejarah kejatuhan manusia telah membuktikan bahwa dosalah yang membuat kita dibuang dari hadirat Allah. Dosa itu, saudaraku, ketika disadari bisa dimainkan oleh iblis, ini berhubungan dengan hadirat Allah, untuk kita terus merasa tidak layak dan berdosa. Sehingga kita selalu menghindar dari hadirat Allah. Ada orang-orang yang mengatakan, aku masih berdosa, aku nggak layak, aku nggak bisa pergi ke gereja, aku masih kotor hidupku, aku masih belum. Saudara-saudaraku, ketika ada orang yang menyadari kelemahan dosanya, lalu kemudian justru mengkondem diri sendiri, itulah yang dimainkan oleh iblis. Padahal kesadaran akan dosa bukan untuk dibawa kepada titik di mana kita merasa oke, betul kita tidak merasa layak. Tetapi saudaraku, ketika kita menyadari dosa kita bukan terus menerus untuk kita dikondem, untuk dipersalahkan, untuk menghukum diri sendiri. Tetapi justru kemudian untuk menyadari bahwa Tuhan yang mengembuskan nafasnya kepada kita, mau kita kembali kepada Dia. Sebaliknya, ketika dosa tidak disadari, maka dosa itu menguasai segala keinginan daging kita yang kelihatannya tidak langsung berbau dosa. Keinginan kita, semua keinginan kita, keinginan daging kita itu keinginan pada dasarnya netral. Tetapi ketika keinginan itu dibuai oleh dosa, disitulah pusatnya adalah memenuhi ego kita. Keinginan menikah, keinginan makan, keinginan hidup baik, itu semua kan baik. Tapi kenapa orang memperkosa? Karena keinginan dikuasai oleh dosa. Keinginan untuk hidup lebih baik, itu kan baik. Tapi ketika bekerja dan kemudian melihat bahwa satu-satunya jalan adalah pekerjaannya, maka dia telah melupakan jiwa yang pernah dihembuskan di dalam dirinya, yang harus berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika saudaraku berada di hadirat Tuhan, saudara jangan pakai itu seperti sebuah reserve aja gitu. Sebab pada originalnya, pada asal mulanya, kita nggak hidup kalau Tuhan nggak mengembusi nafas itu. Seringkali banyak persoalan, banyak masalah, sebenarnya kuncinya dari sini. Ketika saudara berada di reconcile, dipulihkan hubungan kita bersama dengan Allah. Saudara, saya sudah melayani, saya lulus dari sekolah teologi sejak tahun 98. Saya kemudian melayani full time, saya mendoakan berbagai macam orang berzina, orang macam-macam. Orang yang kerasukan setan, orang mencuri, macam-macam. Kadang-kadang itu seperti sebuah kejahatan yang saya pikir wow gitu ya. Awal-awal itu bisa mengganggu pikiran saya karena melayani orang-orang seperti ini, saudara-saudara. Ketika tahu orang saya pikir dia kerasukan setan, lalu kemudian kami doakan. Dan setelah dilayani, ini bukan setan saya ngomong ini. Ini bukan setan, ada sesuatu yang lain. Dan saya bilang stop, berhenti usir setan, gak ada setan di sininya. Saya bilang, dudukkan dia, kasih minum dia. Lalu saya bawa dia, kemudian dengan beberapa ada pemudi-pemudi untuk menemani saya. Lalu dikonseling. Kenapa dia berlaku seperti itu? Ternyata dia begitu kepahitan dengan mamanya. Dan ketika ada keterbukaan, ada firman Tuhan, ada hadirat Tuhan, dosa itu tersingkapkan dan dia tidak bisa mengelola. Kami pernah melayani saudara-saudara, tiba-tiba ada seorang wanita, tiba-tiba dia mau buka bajunya. Saya pikir, saya bilang, yang cewek-cewek, tutupi dia, saya bilang. Dia tiba-tiba mau buka bajunya dan dia seperti marah-marah, dia seperti tidak suka dengan dirinya. Dan saudara-saudara, kami coba layani dan ternyata ada sesuatu yang Tuhan singkapkan dengan dosanya yang saudara-saudara saya nggak mau cerita.
Tetapi saya sampaikan saudara-saudara, saya berjumpa dengan dosa-dosa yang luar biasa dan saya ingin katakan ketika orang menyadari dosanya ada dua jalan yang dia pilih. Yang pertama dia merasa tidak layak, atau yang kedua dia menyadari bahwa ini waktunya roh yang diimpartasikan oleh Allah itu dimurnikan kembali. Yang kedua, kalau dia tidak sadari, maka dosa itu akan menyetir segala keinginan untuk kita jauh dari hadirat Allah. Segala keinginan untuk kita lupa hadirat Allah. Segala keinginan untuk kita menjauh dari Allah. Karena sebenarnya peristiwa Kejadian pasal 3 manusia diusir dari Taman Eden itu ingin diulangi dari waktu ke waktu supaya kita tidak berada, dipulihkan kembali di Taman Eden Allah. Dan pada akhirnya saudaraku, ini bicara tentang penyembahan. Penyembahan itu, dari sini saya ingin katakan, penyembahan is not just kita angkat tangan atau kita menyanyi. Penyembahan itu bicara tentang identitas. Ini yang saya mau sampaikan pagi ini. Ketika saudara dan saya menyadari identitas kita, bahwa kita ini berharga karena hembusan Allah. Kita ini kalau ada kerinduan untuk datang kepada Dia, itu berarti panggilan jiwa kita, panggilan roh kita untuk mencari Tuhan. Dan disitulah kita menyembah Tuhan. Dan itu berarti tidak mungkin kita diciptakan tanpa tujuan. Sebab nafas Allah itu telah dihembuskan kepada kita. Allah selalu punya tujuan. Bagi kita susah mengerti, Allah itu maha tahu, pasti Dia punya tujuan. Nah, ini kita jangan konflikkan karena pikiran kita terbatas. Tetapi Allah punya tujuan. Dan kalau Allah punya tujuan, saudaraku, maka berarti kita perlu menjadi orang-orang yang cerdas secara rohani, memahami situasi keadaan, dan melihat apa tujuan Allah di balik ini semua. Saya mau tutup untuk kita membaca bersama-sama Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai yang ke-10. Karena ini menurut saya ini respon dari kesadaran bahwa kita ini debu, tapi Tuhan memberikan penghargaan kepada kita. Kita baca bersama-sama Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 10. 2, 3. Bila kupandang langit yang kau ciptakan, bulan dan bintang yang kau pasang, apakah manusia itu? Sehingga kau ingat dia. Siapakah dia? Sehingga kau pelihara. Tetapi kau angkat dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dia dengan keagungan dan kehormatan. Kau beri dia kuasa atas alam raya, seluruh ciptaanmu kau tundukkan kepadanya. Domba, sapi, dan ternak semuanya, juga binatang di padang belantara, burung-burung dan ikan-ikan, semua makhluk di dalam lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, keagungan-Mu termasyur di seluruh bumi. Kesadaran tentang siapa diri kita sesungguhnya akan menolong kita untuk menyadari, menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kita dimahkotai, kita diangkat setara, hampir setara dengan Allah. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 1 dan pasal 2, Tuhan mengangkat manusia hampir setara dengan Allah. Kenapa? Karena di dalam pasal 1 Tuhan mengatakan begini, beranak cuculah dan kuasailah bumi. Itu seolah kalau Tuhan itu direkturnya, saudara dan saya itu wakil direkturnya. Kita CEO-nya, kita yang kemudian mengaturnya. Tuhan percayakan itu, hampir setara dengan Allah. Tetapi karena dosa. Nah, saudara, dari renungan ini, saudara-saudaraku,
kemarin saya menghadiri acara pelantikan persatuan namanya PIKI ya, Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia. Itu adalah persatuan para ilmuwan Kristen ya. Persatuan Ilmuwan Kristen. Dan sudah cukup lama, didirikan tahun 1963. Dan ini sebenarnya mengumpulkan kemarin yang hadir rektor dari UC, Pak siapa, Yohanes siapa begitu ya. Ada rektor, beberapa rektor, dan ada beberapa cendekiawan, para ilmuwan Kristen yang berkumpul kemarin di Hotel Royal Tulip. Dan saya menghadiri pelantikan dari ketua daerah Jawa Timur. Dan saya belum pernah kumpul bersama dengan mereka. Dan waktu saya berkumpul bersama mereka, menarik sekali bagaimana orang-orang Kristen ini berkiprah, saudara-saudara. Ada orang-orang yang dipercaya di negara kita ini, dan mereka anak-anak Tuhan. Mereka anak-anak Tuhan, dan waktu saya lihat itu, saudara-saudara, saya melihat satu purpose dalam hidup saya. Satu purpose hidup dalam saya. Kalau Tuhan lahirkan saya di Indonesia, saya makan minum dari tanah dan negeri ini, pasti Tuhan punya maksud buat saya untuk Indonesia. Tahun 2009 saya pernah melayani ke Sydney, dan waktu itu saya kemudian ditawarkan menjadi gembala di sebuah gereja di Sydney. Saya kaget karena tidak ada pembicaraan bahwa mereka sedang mencari gembala. Pada waktu 1 minggu pertama saya mengatakan, izinkan saya bergumul di dalam doa. Waktu saya berdoa, berikan saya waktu 1 minggu. Saya di sana 3 minggu, lalu 1 minggu berikutnya ditanya, saya bilang saya belum merasa ada jawaban dari Tuhan. Saya bilang izinkan saya berdoa beberapa hari lagi sebelum saya pulang. Saya ambil doa dan saya tentu tanya kepada istri saya. Lalu ada teman pendeta dari Perth, dia telepon saya. Pak Agus, ini kesempatan gak datang 2 kali Pak Agus. Pak Agus harus ingat masa depan anak-anak. Pak Agus dosen, Pak Agus nanti bisa mengajar. Ada satu sekolah teologi di Sydney. Pak Agus bisa mengajar, namanya Alpha Cruz ya. Bisa mengajar di situ Pak Agus. Karena gelar Pak Agus bisa dipakai di situ. Saya bilang, wow ini Pak Agus, saya sudah di Australia Pak Agus. Dan ini bukan, saya bilang, dia ngomong, Pak Agus ini kesempatan harus diambil. Ini juga bisa memberkati Indonesia Pak Agus, kalau Pak Agus ada di Australia. Waduh, saya bilang, ini jadi tambah manis ini saudaraku. Waduh, saya bilang hati saya ini juga, siapa orang tua yang gak mau anak-anaknya atau keluarganya ada di sana. Setelah 2 minggu saya memperhatikan semua kehidupan dan lain sebagainya. Saya berusaha mempelajari sebisa mungkin, saya kunjungi sekolah teologi itu. Saya pergi ke Hillsong, tempat waktu itu saya tinggal, saya dekat dengan Hillsong kampus ya, yang utama itu. Saya di sana dan saya mempelajari, saya lihat wow ini gereja ini potensi, ini dekat sumber di sini, saya bisa belajar dan semua. Tetapi hati saya kok belum sejahtera. Hati saya belum sejahtera. Sampai satu kali kemudian ketika saya berdoa, kemudian saya diingatkan bahwa apa tujuan kamu melayani? Saya bilang saya melayani Tuhan. Ya, saya tahu. Itu dalam seperti diskusi imajinatif gitu ya. Ya, terus apa selain itu? Kemudian saya mengatakan, saya melayani orang-orang muda. Pada waktu itu saya juga melayani orang-orang muda. Karena saya ingin melihat Indonesia berubah. Dan kalau saya melayani yang tua, kadang-kadang orang tua susah berubah. Tapi kalau saya ingin memberi dampak, saya ingin melayani dan mengambil bagian untuk melayani orang-orang muda. Lalu pertanyaan berikutnya, orang muda Indonesia itu berada di mana? Ada di Indonesia. Di sini ada, tapi paling banyak di Indonesia. Langsung saya mendapatkan peneguhan dan saya bilang, iya, berarti saya say no di sini. Saya katakan tidak.
Lalu besoknya pertemuan dengan majelis, dan gimana Pak Agus? Lalu saya jawab, ini yang saya rasa Tuhan yakinkan kepada saya, bahwa saya dilahirkan, dibesarkan untuk melakukan sesuatu di Indonesia. Saya suka melayani di sini, saya suka makanan di sini, saya suka dengan Bapak Ibu sekalian. Wow, saudara, setiap selesai ibadah kami makan, ada chefnya di sana, saudaraku. Pagi, sandwich, setelah itu, aduh macam makan. Saya bilang, ini apa tiap minggu seperti ini atau karena saya datang? Saya tanya begitu ya. Oh, tiap minggu kami begini. Wow, saudara-saudara, ini luar biasa. Saya bilang, tetapi saya tidak bisa kalau Tuhan tidak mengatakan ya kepada saya. Nah, saudara-saudara, dalam pertemuan dengan Piki itu saya menyadari satu tujuan lagi. Bahwa Tuhan punya tujuan untuk saya ada di Indonesia. Tuhan punya tujuan untuk saudara-saudaraku. Saudara studi ke luar negeri, tapi saudara kembali lagi ke Indonesia. Saya yakin kalau saudara mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara pulang ke Indonesia bukan hanya untuk cari gangdau, bukan hanya cari untung, tetapi Tuhan punya maksud untuk saudara-saudara. Kalau Tuhan bela usahamu, Tuhan berkati usahamu, Tuhan punya maksud buat saudara-saudara. Mengapa saudara ada di Indonesia? Karena Tuhan menghembuskan nafas kekalnya kepada saya dan saudara. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita menyanyi pujian Sungguh Indah. Kata-kata lagu ini, kemana ku dapat pergi menjauhi rohmu. Saudara bisa pergi menjauhi saya, menjauhi teman, menjauhi, tetapi saudara dan saya nggak bisa pergi menjauhi roh Tuhan. Dimanapun engkau berada, roh Tuhan ada. Dan kadang-kadang roh Tuhan bicara melalui unexpected things, sesuatu yang tak terduga, saudaraku. Bisa seperti itu. Dan kalau roh Tuhan kita tidak bisa jauhi, maka pagi hari ini saya mengajak kita untuk benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Untuk kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan roh kita lagi untuk kembali dan menemukan tujuan yang jauh lebih besar, sebagaimana yang Tuhan masukkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang Suci kau seluruh pengabdian. Nyanyikan pujian ini dengan rasa terima kasih, rasa penghargaan kepada Tuhan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
kita semua berada di dalam hadirat-Nya. Tuhan mau supaya kita tidak menjauh dari hadirat-Nya. Hadirat-Nya bukan bicaranya dalam gedung ini, tapi hadirat-Nya dimanapun engkau berada, engkau merasakan Tuhan. Engkau merasakan kehadiran-Nya, penyertaan-Nya. Haleluya. Oh. Kemanakah, sehingga pada akhirnya kita juga bisa merasakan tujuan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Juga merasakan, menyadari apabila ada kelemahan dan dosa, bukan membuat kita lari dari Tuhan, tetapi kita justru datang mendekat kepada Dia. Bahkan seluruh pengabdi tak bisa, kami sadar Tuhan betapa luar biasanya Kamu. Amin, amin, haleluya. Pengorbanan-Mu dan berharga, sungguh besar. Ajar kami untuk mengalami keindahan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami untuk mengalami hadirat-Mu Tuhan, yang membuat kami selalu takut akan Tuhan, yang membuat kami selalu berlari kepadamu Tuhan. Amin. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentang-Mu, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Hamba-Mu tahu, yakin dan sangat percaya Engkau mengasihi setiap kami. Tuhan, Engkau menolong ketika firman-Mu datang kepada kami, termasuk kepada hamba-Mu Tuhan, bahwa semua prestasi, semua apa-apa yang hamba-Mu miliki ini tidak berlaku apa-apa jika tidak karena Kristus telah mati bagi hamba-Mu Tuhan. Demikian juga bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa supaya hidup kami bertujuan dengan jelas. Ada tujuan kekal, purposeful life dalam hidup kami. Ada kehidupan yang bertujuan. Kalau ada tujuan-tujuan yang memang sedang kami kejar, ingatkan kami Tuhan, bahwa di balik tujuan itu harus ada tujuan kekal. Karena kalau tidak, kami bisa tersesat dengan tujuan yang membawa kami justru menjauh dari hadirat Tuhan. Dan kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau ada nafas hidup dalam setiap kami, berarti tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Setiap kami bisa dipakai oleh Tuhan sebab ada nafas Allah dalam setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat jemaat SAF. Orang-orang muda ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan pakai orang-orang muda ini Tuhan. Pakai mereka sesuai dengan kapasitas Allah. Engkau sudah memulihkan kehidupan kami. Kami berdoa supaya melalui kami, hidup orang lain juga dipulihkan Tuhan. Melalui hidup kami, hidup orang lain juga kembali dibawa kepada hadirat Tuhan.
Ajar kami untuk mengerti hati-Mu ya Bapa. Hati yang terus memikirkan prodigal son. Hati yang terus memikirkan anak yang terhilang. Hati yang tidak mengkhawatirkan anak sulung yang ada di rumah, tetapi mengkhawatirkan anak yang terhilang. Ajar kami untuk mengerti hati-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Saya persilakan Kli untuk menyampaikan pengumuman. Shalom teman-teman, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Kita tolong Cehani berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami baru saja mendengar firman-Mu Tuhan tentang bagaimana kami itu hanya debu tanah Tuhan yang Kau ciptakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami ini ada tujuannya Tuhan. Dan kami mau Tuhan semakin serupa dengan Engkau. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan sedikit kepunyaan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tolong berkati orang-orang yang memberikan ini Tuhan, memberikan persembahan ini untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur, amin. Ya, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR code yang ada di depan kalian, ada di balik kursi, atau bisa secara manual di asyir ya, nanti di asyir di belakang. Oke, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di 2 Tawarik. Di Tawarik di 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita miliki, kelimpahan apapun yang kita miliki itu semuanya berasal dari Tuhan. Baiklah, kita mengucap syukur akan hal itu. Untuk teman-teman yang belum follow Instagram kita, bisa follow Instagram kita. Baik teman-teman yang secara onsite maupun yang online yang belum follow, bisa follow Instagram kita ya, karena di dalam Instagram kita ini akan ada sermon review setiap minggunya dan akan ada update terus lah pokoknya setiap minggu dan setiap harinya sih pastinya. Jadi teman-teman yang belum follow, yuk di follow. Nah, lalu untuk kegiatan minggu ini berkaitan dengan Chinese New Year dan tahun baru Imlek, untuk Moment of Restoration diliburkan, hari Selasa ini diliburkan dan akan kembali lagi diadakan minggu depan. Dan lalu seperti biasa, hari yang kita tunggu-tunggu, hari Kamis akan ada komunitas tahu bersama yaitu KTB. KTB kita ada 4, yaitu KTB Barat 1, KTB Barat 2, KTB Barat 3, dan KTB Timur. Buat teman-teman yang mau join KTB bisa kontak teman-teman kita yang sudah join atau kontak KTB leaders kita, karena KTB-nya ada yang onsite, ada yang online, jadi lebih update-nya kontak teman-teman yang udah join aja. Lalu kita mau mengucapkan selamat dan congratulations buat teman kita yang baru dibaptis, ada Mira, biar bisa kasih tepuk tangan. Ya, selamat menempuh hidup yang baru bersama Kristus. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Kasih. Ya puji Tuhan, ada dari keluarganya Kli yang mengizinkan kolamnya. Biasanya kami pakai di tempat David. Mira. Ya, Kli punya kolam renang juga, tapi saya lupa ya. Sehingga dan kesempatan untuk bisa berkenalan dengan keluarganya ya. Jadi ini sebuah kesempatan juga untuk kemudian bisa sharing, bersaksi, dan saya bersyukur buat kesempatan itu ya. Oke, saudaraku, saya di SIM ini belum pernah kita merayakan Imlek ya. Saya pikir ada baiknya minggu depan kita pakai merah-merah gitu ya. Bagi angpau, tungkar angpau itu gimana ya? Enggak, tapi saya mengajak kita untuk besok minggu depan kita pakai merah. Saya ingin khotbah dari
tentu Imlek ini sesuatu tahun baru, sesuatu yang wajar aja. Tapi saya coba mau merenungkan dan saya ingin khotbah sesuatu begitu untuk minggu depan. Jadi dress code merah ya, ya. Saya terpikir wah sayang anak-anak belum boleh ikut ya. Kalau anak-anak boleh ikut tuh panen angpo minggu depan itu harusnya ya. Karena ada angpo-angpo dari anti dan uncle gitu. Tapi belum bisa. Jadi itu saja yang ingin sampaikan. Dan saudara, saya ingin sampaikan ada satu gereja yang karena kerusuhan beberapa waktu yang lalu, kira-kira beberapa hari yang lalu itu terbakar. Satu gereja terbakar ya. Dan kita SAF ingin memberi untuk gereja yang terbakar itu. Kalau saudara tergerak untuk memberi buat gereja itu berada di satu pulau di daerah Maluku namanya Pulau Haruku, dan itu berada di desa namanya Desa Kariu. Gerejanya namanya GSJA Petra ya, GSJA Petra. Jadi kalau saudara tergerak untuk memberi berapapun, mungkin dia akhirnya bisa beli semen, bisa beli seng gitu ya. Gereja ini sudah terbakar, ini kali yang kedua. Kerusuhan dulu tahun 99, saya kurang tahu tepatnya kapan dibakar, itu terbakar. Sehingga kemudian dibangun lagi tahun 2000-an, dan kemarin berapa hari yang lalu dibakar lagi, saudaraku. Padahal jemaatnya kasihan ya, namanya di desa ya. Kalau di desa anak-anak mudanya besar sedikit sekolah keluar. Jadi tinggal orang-orang tua di sana. Kalau kita bisa membantu, sekalipun kita sendiri mungkin juga bergumul dengan tempat, tapi firman Tuhan mengatakan lebih berbahagia memberi. Kalau saudara punya hati besar, saudara pasti bisa memberi untuk Tuhan. Jadi saudara silakan, saudara bisa beri di rekening SAF dan tuliskan saja ya, tuliskan saja untuk apa itu ya, untuk Petra, tulis Petra karena namanya GSJ Petra ya, tulis Petra gitu di notification atau namanya ya tulisan itulah buku acara biasanya begitu ya, tuliskan Petra gitu supaya ini bisa di refer ke sana ya, supaya kita bisa membantu. Itu saja, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri. Saya juga menyambut pagi hari ini yang baru datang bersama dengan kita, ada Fen ya, ini temannya Kevin ya, welcome to SAF. Kita juga mau doakan untuk ada yang mungkin traveling. Stefani Irawan akan kembali ke Jakarta, kita mau doakan ya supaya Tuhan tolong apa yang direncanakan di Jakarta. Mungkin tanggal berapa, tanggal 3 atau berapa ya akan kembali ke Jakarta. Kita bersyukur tiap kali pulang ke Surabaya, this is your home Stefani, dan kiranya Tuhan juga pakai untuk bisa membantu SAF Jakarta di sana yang juga sedang dimulai. Tuhan tolong, dan juga kita berdoa buat para ibu-ibu muda yang sedang mengandung ya, gitu. Tuhan tolong proses pertumbuhan bayinya semua, dan supaya papanya dikuatkan untuk bisa memenuhi segala keinginannya. Kadang-kadang itu pakai pembalasan dendam begitu ya, minta yang neko-neko ya, itu seperti sebuah cek kosong. Kalau hamil itu kayak cek kosong, nulis isinya apa aja gitu ya. Ini kan untuk baby, nanti kalau ngiler terus itu salah kamu loh gitu kan. Kita bersyukur bersama dan kita terus berdoa untuk tahun ini menjadi lebih baik dalam COVID dan semuanya bisa Tuhan atasi bersama dengan pemerintah yang ada. Yuk kita akhiri dalam doa. Saya mau minta tolong pagi hari ini untuk Afi bisa berdoa. Afi menutup dalam doa. Ya, oke ya. Tolong Afi bisa maju ke depan. Ya, Afi ini dokter gigi ya, saudara-saudara. Yang saudara punya masalah gigi, ya. Silakan ya berdoa dari SAF Shanghai yang berada di Surabaya bergabung bersama dengan kita. Silakan tolong Afi berdoa. Untuk kami mengingat bahwa identitas kami hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Ingatkan kami terus untuk apapun yang kami lakukan itu semuanya hanya untuk Engkau ya Tuhan. Amen. Dan
juga terus berkati untuk pelayanan di SAF Surabaya ini ya Tuhan. Tuhan yang pakai untuk seluruh orang yang ada di sini. Biarlah kami bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi ya Tuhan. Dan sekarang nanti kami juga akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan yang bawa kami agar kami bisa sampai untuk aktivitas kami hari ini. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang berikan kami kesehatan dan biarlah apapun yang kami kerjakan itu semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Angkatlah tanganmu saudara-saudaraku dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya pada musimnya. Pada musimnya engkau akan berbuah di dalam Tuhan. Dan diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan juga diberkatilah masa depanmu. Segala hubungan-hubungan, relasi-relasi yang retak Tuhan pulihkan, dan biarlah tujuan Tuhan menjadi makin nyata di dalam hidupmu, sehingga setiap orang yang terhubung dengan engkau akan mengalami hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Amin. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, jadikan aku